Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berhubung dengan pembelajaran kita pada hari ini, jadi sebelum kita memulai pembelajaran dan absensi dimulai, teman-teman dan anak-anak semua bisa pimpin doa dulu. Boleh? Ibu minta tolong sama Anggun untuk pimpin doanya. Setelah itu kita akan absensi ya. Anggun, ada Anggun? Ada, Bu. Pimpin doa, Nak. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Awas. Oke, terima kasih Anggun. Berdoa selesai. Ya, Bu, sama-sama. Kita langsung absen ya. Seperti biasa, kalau misalkan teman-teman hadir, anak-anak hadir, bisa langsung sampaikan hadir, Bu. Seperti itu, oke? Absen. Adelia, ada Adelia? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Afnita, Citra Utama? Afnita, ada Afnita? Afnita belum ya, belum masuk ya. Ahmad Maula Yusuf ada? Ahmad Maula Yusuf? Belum hadir juga ya sepertinya. Lalu Anggun, ada Anggun? Anggun tadi ada. Desti Fitriani ada? Hadir, Bu. Oke. Dika Nur Azizah? Hadir, Bu. Ibu, saya Afnita, Bu. Tadi baru masuk, tadi nggak bisa. Iya. Selanjutnya Dika Nur Azizah ada ya tadi? Hadir, Bu, hadir. Fadlan Sidik? Fadlan Sidik ada? Belum hadir ya. Fadli Syakil? Fadli Syakil ada? Belum hadir juga. Faris? Faris Husnus? Faris belum hadir juga ya. Givarina Aulia? Hadir, Bu. Hadir. Jisinia? Hadir, Bu. Oh, ada. Kartika? Kartika ada? Belum ya. Haridah ada? Haridah? Belum ya, Haridah. Hori Dwi Rahmi? Belum ada juga. Kurnia Ali? Kurnia Ali ada? Belum ada ya. Makfira Wadania? Hadir, Bu. Muhammad Raka? Muhammad Raka ada? Belum ya.
Muhammad Dafa ada? Hadir, Bu. Muhammad Rafi? Muhammad Rafi ada? Muhammad Rio? Hadir, Rio Bu. ada? Rio? Hadir, Bu. Muhammad Tegar? Muhammad Tegar belum ya? Najwa Aulia ada? Hadir, Bu. Nurwulan Sofia ada? Hadir, Bu. Rafa Ayu? Hadir, Bu. Raffi Raihan? Hadir, Bu. Rara? Hadir, Bu. Rara belum ya, Rara Dini? Hadir, Bu. Rara hadir, Rara? Hadir. Oh, hadir. Rifa? Hadir, Bu. Riki? Riki ada? Rizka Lubna? Rizka Lubna belum? Syahid Hussein ada? Syahid Hussein? Belum juga. Siti Sarah? Siti Sarah? Belum juga. Tia Suci? Tia Suci ada? Tia Suci belum juga. Wahid ada Wahid? Hadir, Bu. Oke, baik. Nanti yang belum diabsen sampaikan saja di akhir pembelajaran bahwasannya tadi belum diabsen seperti itu ya. Jadi kita tidak lama dalam absen. Oke, kemarin kalian ini ya melakukan ujian. Nah, sebelum ujian kan ada materi ya. Ada yang masih ingat terakhir itu kita mempelajari tentang materi apa? Ya, ada yang masih ingat gak? Materi tentang apa sebelum ujian? Atau lupa semua? Apa? Ada yang tahu? Materi sistem ekskresi, Bu. Iya, materi sistem ekskresi, kan? Sistem ekskresi itu kemarin tentang apa aja sih di dalam sistem ekskresi tubuh kita nih? Kita tuh mengeluarkan apa aja tuh yang dikeluarkan? Proses ekskresi itu yang dalam tubuh kita tuh apa aja? Ada apa aja? Ayo. Tadi siapa? Dika Nur Azizah ya, dapat 1 poin nih Dika. Ayo yang lain, masih pagi nih. Harus semangat. Keringat, Bu. Iya, keringat. Keringat itu dari mana? Siapa tuh tadi yang ngomong? Dafa. Dafa. Dari mana Dafa keringat? Kulit. Iya, berarti ada yang namanya kulit. Selain kulit apa lagi? Urin. Urin, bener, pintar. Urin dari mana? Ginjal. Ginjal, Nurwulan, Sofia. Nurwulan. Terus ada apa lagi selain kulit yang dihasilkan itu berupa keringat, ginjal yang dihasilkan itu berupa urin. Ada apa lagi? Ayo yang lain. Hati menghasilkan empedu. Iya, Anggun, good job. Hati. Nah, itu merupakan proses atau mekanisme ketika dalam tubuh kita itu mengeluarkan zat-zat sisa. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih ketika otak kita ini melakukan gerakan-gerakan atau otak kita ini berkoordinasi dengan tangan, dengan mata, dengan hidung, dengan mulut, dengan kaki, dengan reseptor lainnya untuk melakukan gerakan. Jadi kita akan mempelajari sistem saraf.
hari ini, oke? Nah, atau sistem koordinasi gitu. Ada yang tahu sistem saraf itu apa? Ayo, ada yang tahu sistem saraf itu apa sih? Yang kita pelajarin hari ini nih. Ayo. Ayo, ada yang tahu sistem saraf itu kita mempelajari apa? Oke, kalau belum ada, jadi sistem saraf kita itu hari ini kita akan mempelajari sistem koordinasi atau sistem saraf, di mana sistem saraf itu adalah sistem yang mengatur gerakan kita, mengatur gerakan refleks kita, atau gerakan secara sadar kita. Nah, sistem saraf ini terdapat di dalam tubuh kita. Nah, ini, coba, tahukah Anda bagaimana mekanisme kerja organ-organ sistem indera berikut? Nih, ada apa nih? Mata. Gimana sih sistem kerja mata yang dipengaruhi oleh sistem saraf? Ada yang tahu? Kalau melihat itu kayak gimana? Misal, ada di depan kalian ceritanya nih, tiba-tiba muncul tuh EXO atau Super Junior. Ada di sini yang suka sama boy band, atau mungkin depan kalian ada Blackpink. Apa yang akan kalian lakukan? Ayo, ceritanya depan kalian itu ada Blackpink. Apa yang akan kalian lakukan ketika depan kalian itu ada seseorang yang kalian kagumi? Mata kalian akan gimana? Secara sadar menuju orang tersebut tidak? Ayo, gimana tuh? Terus di sini ada lidah, ada telinga. Itu bagaimana mekanisme kerjanya, anak-anak? Ayo, gimana? Faris, gimana Faris? Rifa? Ayo, gimana? Jisnia? Bagaimana nih sistem kerjanya ketika kalian itu melihat sesuatu, atau mungkin kalian itu mendengar sesuatu, atau mungkin kalian dipanggil? Apa yang kalian lakukan ketika kalian dipanggil? Najwa? Aulia, gimana Najwa? Ayo. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Wahid? Wahid tidur nggak? Wahid, ada Wahid? Kalau mendengar secara refleks menyahut. Nah, jadi penglihatan kita itu ketika kita melihat sesuatu yang indah, atau mungkin kita melihat bunga yang mekar dan kita tertarik, apa yang kita lakukan? Pasti ada rasa ingin melihat lebih dekat, seperti itu. Itu adalah terjadinya mekanisme sistem saraf juga di dalam otak kita, di mana ada reseptor. Reseptor itu yang akan memberikan impuls atau memberikan rangsangan berupa dari indera penglihatan, lalu rangsangan atau impuls itu akan diserap atau akan dikirim ke otak dan diproses tuh di situ. Oh, itu bunga berwarna merah, gitu kan. Ingin melihat lebih dekat, barulah motor kita jalan. Seperti itu. Sama halnya dengan pendengaran dan pengecap, gitu kan. Nah, sistem saraf atau
sistem koordinasi itu memiliki mekanisme penghantar impuls ke saraf atau ke susum tulang belakang atau ke saraf pusat. Harus diingat ya. Jadi ada dua. Yang pertama itu ke saraf atau ke susum tulang belakang. Nah, pemrosesan impuls saraf dan perintah pemberian tanggapan, rangsangan, atau sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Dan sistem koordinasi ini yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Nah, sistem saraf ini memungkinkan makhluk hidup itu tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, itulah besarnya kuasa siapa? Kuasa Allah gitu kan. Bagaimana dia menciptakan manusia agar tanggap dan memiliki gerakan refleks terhadap lingkungan sekitar gitu kan, untuk memprotek dirinya. Oleh karena itu, sistem saraf dalam tubuh kita ini sangat penting dan banyak dipengaruhi oleh reseptor-reseptor yang ada di organ kita atau yang ada di dalam tubuh kita, baik itu penglihatan, pendengaran, perasa, dan lain-lain. Nah, di sini ada sistem saraf pada manusia. Ada yang namanya neuron atau sel saraf. Nah, sel saraf ini terdiri dari berbagai macam organ atau sel-sel lainnya. Ada dendrit, berupa serabut-serabut, ya kan? Terus ada badan sel, ada nukleus, ada membran mikrotubulus, ada dendrit, ada apa lagi? Ada akson. Tapi dari seluruh bagian sel saraf pada manusia ini, yang paling penting itu adanya badan sel, dendrit, dan akson. Nah, badan sel ini berfungsi untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Dan dendrit ini adalah jalur. Jadi kalau badan sel itu berupa bentuknya seperti bulatan yang terdiri dari dendrit-dendrit, yang terdiri dari saraf-saraf kecil, dan setelah badan sel ini yang terdiri dari seluruh neuron, terdapat apa? Dendrit, yaitu jalur sitoplasma untuk menerima impuls dari sel lain untuk dikirim ke badan sel. Lalu ada akson. Nah, di sini jaluran sitoplasma yang panjang untuk mengirimkan impuls ke neuron lain, dan akson ini dibungkus oleh selabung myelin. Bagian akson tanpa myelin disebut nodus Rendtfire untuk mempercepat jalannya impuls. Myelin juga diliputi oleh selubung sel Snowman. Nah, di sini nih, ini bagian-bagiannya. Dendrit, ya kan? Lalu ada badan sel, ada nukleus, inti sel, ada akson, yaitu berupa jalur untuk dari rangsangan dari luar yang akan mengalirkan ke cabang-cabang lagi yang menghubungkan lagi dengan dendrit. Jadi sel saraf ini seperti apa? Rantai. Dia itu akan terus berkaitan tuh antara dendrit dan akson. Dan terus memiliki atau terus mengalirkan impuls sehingga sampai ke otak atau ke sumsum tulang belakang. Nah, yang sebelah kanannya itu kan seperti apa? Itu ada yang namanya potongan atau sayatan dari apa tuh? Dari selubung myelin atau dari akson. Nah, akson ini ketika dipotong, itu terdapat lapisan myelin yang dihasilkan oleh sel Scheuermann, terus ada sel Scheuermann, ada nukleus sel Scheuermann, dan ada akson.
Nah, akson ini yang benar-benar berfungsi untuk mengalirkan impuls tuh, Nak. Jadi impuls dialirkan, ya kan? Ditangkap oleh dendrit, dialirkan, dan sampai nanti akhirnya ke otak atau ke sumsum tulang belakang. Nah, jadi neuron itu tidak dapat melakukan meiosis. Namun serabutnya dapat beregrenasi. Jadi dapat melakukan pengulangan atau dapat kalau kulit tuh berganti gitu. Nah, neuron ini berdasarkan fungsinya ada neuron sensorik, ada neuromotorik, dan ada konektor. Jadi, kalau sensorik itu menghantarkan impuls dari organ sensor ke saraf pusat. Ingat, kalau sensor dari impuls ke saraf pusat. Lalu kalau motorik itu menghantarkan impuls ke saraf pusat, lalu ke organ motorik atau kelenjar. Nah, ada konektor juga. Ini penghubung antara neuron. Lalu di sini ada neuron berdasarkan jalur sitoplasmanya. Ada yang multipolar, ada yang bipolar, ada yang unipolar gitu kan. Kalau multipolar itu ada 1 akson dan 2 dendrit atau lebih. Bipolar ada 2 jalur berupa dendrit dan akson. Dan unipolar itu neuron bipolar yang tampak hanya memiliki 1 jalur dari badan sel karena akson dan dendritnya berdifusi. Nah, kita lihat nih gambarnya. Nah, kalau dilihat nih gambarnya, anak-anak, mana nih? Mana yang sel saraf motorik, mana yang sensorik? Sorry, itu agak typo ya. Harusnya konektor. Mana yang sel konektor? Ayo. Ada yang tahu? Dava tahu? Dava? Ya, Kak, Anggun, Kak. ayo bantu Ibu jawab, Anggun. Dava tahu mana yang konektor, sensorik, motorik? Yang konektor yang gambar sendiri ya, Bu. Iya, betul. Siapa itu yang jawab? Afnita. Agnita. Bagus, pintar. Lalu yang mana lagi nih? Yang motorik gimana? Ya, Bu. Motorik yang bawah, Bu. Ayo, yang mana? Yang bawah motorik. Wah, betul. Siapa? Anggun. Wah, Anggun udah 2 poin nih. Berarti sensorik yang atas. Iya. Sensorik itu adanya dendrit yang nanti akan menerima rangsangan, lalu dikelola di badan sel, dan dikirimin melalui akson. Sampai ke organ indera. Sama. Yang motorik juga. Dendrit menerima rangsangan, dikelola oleh badan sel, dikirim melalui akson, hingga sampai ke otot rangka atau sumsum tulang belakang. Nah, ini konektor berfungsi sebagai penghubung. Seperti itu. Nah, kalau yang ini mana nih? Ya, tadi ya dari bipolar, unipolar, multipolar. Apa yang membedakan antara bipolar, unipolar, dan multipolar? Ayo. Apa yang membedakan, anak-anak? Apa yang beda dari ketiga gambar itu? Ada yang tahu? Badan selnya, Bu. Iya, badan selnya. Siapa itu namanya tadi? Kurnia Ali, Bu. Kurnia Ali. Badan selnya ya. Jadi yang membedakan antara bipolar, unipolar, dan multipolar itu adalah badan selnya. Yang pertama terlihat di mana badan selnya? Terlihat di tengah. Lalu yang unipolar terlihat apa? Melenting ya.
atau keluar dari akson. Lalu yang multipolarnya berada di badan sel. Oke, kita lanjut ya. Lalu di sini ada sistem saraf pusat atau sistem saraf pada manusia, yaitu ada sel neuroglia. Nah, sel ini adalah sel penunjang pada saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Jadi, di dalam sel saraf pusat itu ada yang namanya jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini yang nantinya akan berfungsi dengan semestinya untuk membantu sel saraf pusat. Di sini ada astrosit sebagai lem untuk menyatukan neuron. Terus ada oligodendrosit membentuk lapisan myelin. Ada mikroglia untuk pertahanan imun. Ada sel ependima untuk membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Nah, ini namanya sinapsis atau hubungan satu neuron dengan yang lain, titik temu di ujung akson, satu neuron dengan dendrit dari neuron lain, atau hubungan ke otot dan kelenjar. Nah, di situ kan ada apa tuh? Ada dendrit ya. Ya kan? Gambar kecil tuh yang ada di ujung itu ada dendrit. Dendritnya itu kan berupa cabang-cabang akar gitu kan. Kalau dalam kita lihat tuh kayak seperti akar-akar pohon. Nah, itu disebut dendrit kalau dalam sel sistem saraf. Nah, dari dendrit itu akan menghubungkan dengan dendrit-dendrit dari neuron yang lain. Jadi ibaratnya dia punya satu akar nih, terus dihubungkan sama akar-akar yang lain. Itu disebut juga sinapsis. Nah, bagian dari sinapsis ini ada prasinapsis, ada celah sinapsis, ada pasca sinapsis. Itu terbagi menjadi beberapa bagian. Prasinapsis jadi bagian akson terminal, celah sinapsis menjadi ruang antar prasinapsis, dan prasinapsis bagian dendrit. Nah, kalau kita perhatikan nih, di gambar yang sebelahnya nih, yang besar, di situ adalah proses di mana, atau kita lihat bagaimana dendrit-dendrit itu saling berhubungan atau saling melakukan mekanisme penyambungan dendrit atau mekanisme penghubung. Jadi saluran ligan atau pintu dengan reseptor untuk neuron transmitter. Jadi itu nanti akan saling berhubungan tuh, neuron transmitternya masuk ke neuron pasca sinapsis. Nah, di situ juga tidak nempel, tapi hanya saling bertukar. Makanya di situ ada celah sinapsis. Dan apa yang dikirimkan? Itu yang dikirimkan berupa vesikel pasca sinapsis. Gitu. Jadi dia saling berhubungan untuk menghantarkan impuls. Ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada sistem saraf pada manusia. Ada impuls saraf berupa impuls saraf dan gerak sadar, ada gerak refleks. Nih, kalau di impuls saraf, anak-anak, impuls saraf itu adanya rangsangan yang diterima oleh reseptor dari luar lingkungan, kemudian dibawa oleh neuron menjadi serabut saraf, yang nantinya akan mengantarkan impuls saraf sampai ke otak atau ke sumsum tulang belakang. Apa sih yang membedakan otak sama sumsum tulang belakang atau organ?
Jadi, kenapa harus dibedakan gitu? Atau kenapa ada dua sih, Bu, gitu kan? Kan sama-sama aja gitu kan gerakannya. Nah, ini dipengaruhi oleh adanya gerakan sadar dan gerakan tidak sadar atau gerakan refleks. Sehingga impuls saraf yang dihantarkan itu ada yang sampai ke otak, ada yang ke sumsum tulang belakang. Nah, gerak seperti contohnya nih, gerakan sadar. Misal, disengaja gitu kan, atau disadari. Jadi, gerakannya itu kita sadari, nah, atau kita menyadari bahwasannya kita melakukan gerakan tersebut. Nah, mekanismenya itu impuls, ya kan, dilihat atau dirasakan melalui adanya reseptor atau indera. Nah, indera ini yang nantinya akan mengirimkan yang namanya saraf sensoris. Nah, saraf sensoris ini akan masuk ke otak dan ke saraf motorik berupa gerakan, berjalan gitu yang kita sadari. Seperti ketika kita dipanggil gitu kan. Dipanggil nih, anak-anak dipanggil sama kepala sekolah. Siapa nih yang mau dipanggil sama kepala sekolah? Wahid dipanggil. Wahid, siswa kelas 11 IPA 1 harap ke kantor. Kan? Itu kan berarti adanya rangsangan dari indera berupa pendengaran, lalu dikirimkan ke otak, ya kan? Oh, siapa yang namanya Wahid? Oh, saya, gitu kan. Baru kita melakukan gerakan berupa berjalan menuju ke kantor. Seperti itu. Namun, gerakan refleks itu gerakan yang tidak disengaja atau tidak disadari, gitu. Kita melakukan gerakan seperti itu. Seperti mekanismenya adanya reseptor berupa indera atau penglihatan, adanya impuls, ya kan? Terus dilanjutkan berupa reseptor indera, penglihatan, atau mungkin pendengaran, penciuman, dan lain-lain. Lalu ada namanya saraf sensoris yang mengirimkan berupa impuls saraf nih, berupa ngasih tahu bahwasannya itu panas gitu kan. Atau mungkin ada barang yang jatuh dari atas, kita otomatis refleks gitu kan. Nah, itu sel saraf itu atau saraf sensoriknya itu langsung masuk ke sumsum tulang belakang, tidak ke otak gitu. Lalu saraf motorik bergerak dan terjadinya efek shock atau gerakan yang ditimbulkan atau dilakukan oleh otot berupa lari mungkin, atau mungkin melepaskan pegangan, seperti itu. Jadi intinya gerakan sadar dan tidak sadar itu dipengaruhi oleh adanya rangsangan. Rangsangannya berupa apa? Kalau misalkan ada benda jatuh dari atas gitu, kita nggak mikir dulu, gitu kan? Nggak mikir, oh benda jatuh dari atas gitu. Tapi apa yang kita dilakukan oleh tubuh kita langsung pergi gitu kan? Atau langsung menghindar. Disitulah terjadinya gerakan refleks langsung ke sumsum tulang belakang, bukan ke otak. Itu. Nah, nih kalau ini apa nih? Kalau ini gerakan apa nih kira-kira? Ada yang tahu? Sadar, Pak. Iya, gerakan sadar. Soalnya kemana nih gerakan sadarnya tuh? Ke otak. Iya, ke otak. Dari mana? Coba ayo diurutin. Reseptornya berupa apa tuh? Berupa apa? Ayo, tadi siapa yang jawab? Mata. Ayo. Anggun, ayo Anggun. Reseptornya berupa mata. Lalu sensoriknya itu di kemana? Sensoriknya otak. Motorik kaki. Iya. Jadi ini adalah mekanisme atau cara kerja gerakan sadar. Lalu kita lihat nih,
Kalau yang ini apa nih? Gerakan apa? Tidak sadar. Iya, gerakan tidak sadar. Di mana objeknya apa tuh? Api. Api. Ketika tangan kita memegang sesuatu panas gitu kan kalau panas nggak diem aja kan, kebakar nanti tangannya. Tapi refleks kita atau aduh atau menjauhi objek gitu. Lalu apa? Reseptor nyeri di kulit dan arah impulsnya itu mengalir tuh dari tangan, kan reseptornya tangan, mengalir dibawa oleh dendrit, saraf motorik, terus melewati akson, habis itu ke badan sel saraf sensorik. Nah, disitulah langsung terjadinya atau dioper lagi ke mana tuh? Badan sel interneuron atau sumsum tulang belakang. Gitu, dan dikembalikan lagi sehingga terjadi gerakan refleks berupa menghindar seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau gerakan sadar selain ketika kita melihat sesuatu, apalagi gerakan sadar tuh? Ada yang tahu atau ada yang mau ngasih contoh gerakan refleks tuh apalagi? Ayo anak-anak, masih pagi, kalian harus semangat. Ada? Oke, kita lanjut saja. Di sini ada mekanisme pengantar impuls. Kan? Pengantar impuls yang diterima oleh reseptor dihantarkan oleh dendrit menuju badan sel saraf dan akson. Kemudian dihantarkan ke neuron lain. Neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran untuk bekerja mengirim impuls. Lalu energi tersebut dihasilkan oleh perbedaan komposisi ion intraseluler dan ekstraseluler. Jadi ketika adanya impuls atau rangsangan, tubuh kita ini dengan siap walaupun dalam keadaan neuronnya itu sedang beristirahat, tapi neuron kita itu memiliki energi potensial membran. Jadi akan terus bekerja mengirim impuls saraf sehingga dalam tubuh kita itu kita tidak perlu yang namanya melakukan atau tanpa kita sadari dalam tubuh kita itu terus melakukan apa namanya proses pengiriman impuls, baik itu kita secara sadar ataupun tidak gitu. Itulah betapa hebatnya tubuh kita. Jadi ketika kita melakukan apapun itu sudah dikendalikan dan itu bergerak secara cepat gitu. Nah, ini tahapan pengantaran impuls, yaitu ada tahap istirahat atau polarisasi. Neuron tidak mengantarkan impuls atau ekstraseluler bermuatan positif dan intraseluler bermuatan negatif. Jadi tahapan pengantaran impuls itu ada beberapa, yaitu ada tahapan polarisasi, di mana di dalam muatan impuls itu ada yang namanya positif dan negatif. Tapi di dalam polarisasi, ekstraseluler itu yang di dalam impuls itu bermuatan positif dan yang di dalam bermuatan negatif. Terus ada tahapan depolarisasi. Neuron dapat merangsang saluran Na+ terbuka saluran Na terbuka dan Na+ masuk ke dalam sel, terjadi perubahan muatan listrik. Ekstraseluler bermuatan negatif, intraseluler bermuatan positif. Jadi ini kebalikan dari polarisasi. Lalu ada repolarisasi, saluran Na tertutup, saluran Ka terbuka sehingga Ka keluar, kondisi akan kembali seperti tahap istirahat. Nah, sampai di situ.
Sekarang kita masuk ke tahap diskusi. Apa sih yang terjadi atau apa sih yang kalian tahu ketika ada seseorang yang memiliki gangguan penghantar impuls saraf? Apa yang terjadi? Atau bahasa medisnya itu penyakit apa? Ketika terjadinya gangguan impuls saraf. Ada yang tahu penyakit stroke? Anak-anak? Ada yang tahu? Ada, Bu. Ada. Nah, kalau stroke itu kenapa biasanya disebabinnya? Kalau ada yang sampai menyon gitu kan, sampai ada yang namanya tangannya tidak bisa digerakkan gitu, atau mungkin tidak bisa berjalan, itu apa sih yang terjadi? Sensorik atau motoriknya? Atau keduanya? Apa yang terjadi ketika seseorang itu tidak bisa berjalan, tidak bisa melakukan gerakan-gerakan? Berarti itu dipengaruhi oleh adanya apa? Adanya gangguan dalam apa? Dalam sistem saraf berupa sensorik maupun motorik. Kalau sensorik itu jarang ya biasanya. Rata-rata itu pada gangguan motorik. Jadi terjadinya penghambatan impuls sehingga gerakan itu terjadi secara lambat atau mungkin tidak bisa bergerak sama sekali. Contohnya apa tuh ketika gerakan itu terjadi melambat gitu, atau kenapa sih orang-orang yang telah memasuki masa atau usia lanjut itu memiliki atau mungkin gerakannya itu bergetar, atau mungkin kenapa sih kalau orang sudah usia lanjut itu atau lansia itu gerakannya melambat? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada yang tahu atau ada yang mau menyampaikan? Pendapatnya kenapa hal itu bisa terjadi? Ayo, Desti Fitriani. Desti Fitriani. Syahid nih, Syahid baru masuk ya, Syahid. Kamu tahu Syahid apa yang terjadi ketika orang telah lansia itu memiliki gerakan berupa motorik yang melambat? Tidak, Bu. Tidak. Nah, jadi ketika kita atau ketika manusia pada umumnya melakukan atau memiliki menua ya, kita bisa bilang bertambahnya usia gitu kan. Nah, itu bisa terjadi yang namanya pelambatan motorik gitu kan, atau gerakan-gerakannya itu melambat. Karena apa? Ketika usia lanjut, di mana sel-sel dalam tubuh kita itu tidak lagi seperti kita muda pertama itu, jadi mengalami penuaan juga, gitu kan, dan mengalami kurang efektivitas dari berbagai macam apa, berupa sel saraf pusatnya, berupa motoriknya jadi melambat, gerakannya jadi melambat gitu. Itu juga bisa terjadi karena adanya usia yang bertambah, seiring usia bertambah, atau karena penyakit-penyakit tertentu seperti stroke gitu kan, dan lain-lain. Nah,
Sampai sini ada yang ingin bertanya atau ingin menanyakan sesuatu? Atau Ibu yang bertanya? Coba dong, Ibu mau siapa ya? Coba Ibu mau salah satu dari kalian menyebutkan atau mungkin menggambarkan sel saraf itu ada apa aja. Itu aja dulu. Ada apa aja? Ayo, siapa? Siapa ya? Ibu milih siapa ya? Gisinia, ayo. Sel saraf itu sel saraf itu ada apa aja Gisinia? Ada Gisinia? Ada, Bu. Ya, sel saraf itu ada apa aja, Nak? Bagian-bagiannya. Ayo, Gisinia. Ada apa aja bagian-bagiannya sel saraf itu? Sebentar, Bu. Oke. Selanjutnya nanti Ibu tanya ke Makfira Wahdania Putri. Nih pertanyaannya itu fungsi dari akson, dendrit, dan badan sel atau neuron. Ayo, nanti Ibu tanya setelah di sini yang menjawab ya. Makfira Wardania Putri ada? Ada, Bu. Ya, kamu jawab terkait fungsi yang akan dijelaskan oleh Gisinia. Ayo Gisinia, udah tahu apa itu ada apa aja di dalam sel saraf? Sudah, Bu. Apa? Ayo. Ada neuron, badan sel, ada dendrit, dan ada akson. Iya, bagus. Makfira Wardania Putri, ayo silakan jawab fungsi dari dendrit, badan sel, akson, dan neuron. Fungsi dendrit itu menghantarkan impuls ke badan sel. Lalu? Kalau akson menghantarkan impuls dari badan sel menuju ujung akson. Iya. Terus kalau Terus? Dibantu deh sama Adelia Gaisani. Adelia Gaisani ada? Ada, Bu. Ya, fungsinya tuh Nak dari berbagai macam bagian dari sel saraf. Nih, yang ini. Tadi dikasih tahu sama Magvira itu ada dendrit, ada akson. Terus apa lagi? Intinya. Iya, badan sel. Berfungsi mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Iya, bagus, pintar. Yang nukleus dijawab sama Desti. Coba Desti Fitriani. Desti ada, Desti? ada, Bu, sebentar, Bu. Oke. Selanjutnya terkait tentang Ibu akan nanya lagi ke
Siapa nih? Afnita Citra Utama ada. Sekalian Ibu nunggu jawaban dari Bu. Tia. Pertanyaannya adalah apa yang membedakan antara sensorik, motorik, dan konektor? Kamu jawab yang mana yang kamu tahu? Ayo. Afnita Citra. Tadi udah dapat Destria apa? Desti Fitriani? Fungsi nukleus ya, Bu? Iya. Untuk pengatur kegiatan sel saraf. Udah? Apalagi? Udah itu aja? Sama berfungsi untuk mengatur sifat keturunan dari sel tersebut. Oke, good job. Selanjutnya. Tadi Ibu nanya ke siapa? Afnita, Bu. Ya, Afnita. Apa tuh, Nak? Yang membedakan ini? Saraf motorik, kumpulan saraf di otak. Tulang belakang dan jaringan otot yang mengatur fungsi pergerakan otot tubuh. Ya, lalu? Oke, sensoriknya dijawab oleh Rara Dini Lianti. Rara jawab, Rara. Iya, Bu, sebentar. Terus konektornya dijawab oleh Ali Kurnia. Kurnia Ali maksudnya. Konektor, sel saraf konektor. Tadi motorik sudah, sensorik akan dijawab oleh Rara. Konektornya dijawab oleh Kurnia Ali. Kurnia Ali ada Kurnia Ali? Ada, Bu. Sel saraf konektor ya, Kurnia Ali. Ya, Bu. Rara, ayo apa jawabannya, nah, Rara? Sensorik itu menghantarkan impuls dari organ sensor ke saraf pusat. Ya. Bagus. Kurnia, sudah Kurnia? Sudah, Bu. Apa konektor tuh apa, Nak? Fungsi dari neuron konektor adalah meneruskan rangsangan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Iya, pintar. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu ada gerakan sadar dan gerakan refleks. Apa yang membedakan? Lalu urutan bekerjanya itu seperti apa? Diurutin ya. Yang jawab apa perbedaannya itu siapa ya? Ricky Satrio. Ricky Satrio, ada Ricky Satrio? Ada, Bu, ada. Pertanyaannya apa tadi, Bu, ya? Lupa. Pertanyaannya, apa yang membedakan gerakan refleks dan gerakan tidak refleks atau sadar dan tidak sadar? Ya, Bu. Bentar, Bu. Lalu urutannya diurutin ya, gerakan refleks apa, gerakan tidak refleks apa, itu dijawab sama ya. Urutan gerakan refleks dijawab oleh Muhammad Rio. Muhammad Rio, ada Muhammad Rio? Muhammad Rio, Akmal, tidur. Muhammad Rio?
Oke, Syahid Husain ada? Syahid Husain? Bu. Kamu kemana Muhammad Rio? Tidur ya? Syahid Husain ada? Syahid Hadir. Husain. Iya, hadir, Bu. Bu, udah Ya. boleh jawab, Bu. Ya, boleh, Nak. Jawab, Nak. Gerak refleks itu gerakan yang responnya spontan terhadap sesuatu rangsang tanpa disadari, Bu. Ya. Kalau gerakan yang tidak refleks atau biasa adalah gerakan yang terjadi yang disadari, Bu. Bagus, good job. Yang diolah oleh otak dahulu, kalau yang gerak biasa. Ya, pintar. Ricky Satrio. Ricky Satrio. Jadi siapa? Muhammad Habis. Rio Akmal jawab urutan gerakan secara sadar. Dan Syahid Husain urutin gerakan tidak sadar. Urutannya itu mana dulu? Ada apa dulu? Ada impuls, reseptor, terus kemana lagi? Diurutin ya. Syahid dan Muhammad Rio. Lalu contohnya, terakhir nih Ibu mau nanya contohnya dari gerakan-gerakan sensorik secara refleks dan tidak refleks. Kori ada Kori. Kori tidur Kori. Kori tidur ya. Jangan tidur, Kori, masih pagi. Oke, contohnya gerakan refleks oleh Givarina Aulia. Givarina Aulia, ada Givarina Aulia? Ada, Bu. Ya. Jawab, cantik. Gerakan refleks ya, Bu? Iya, contohnya aja. Terkejut, Bu. Iya, selain itu? Terjatuh. Terjatuh refleks. Terjatuh karena Menghindar. apa? Oh, menghindar, ya. Terus kalau kepanasan, nggak sengaja gitu. Iya, bisa. Kena air panas ya. Iya, Bu. Oke, good job. Terima kasih. Ayo dijawab. Syahid Husain urutannya sama Muhammad Rio Akmal. Urutannya ada apa saja? Gerakan refleks dan tidak refleks. Syahid. Namanya bagus ya. Ya, Bu. Ya, yuk jawab, Nak. Apa aja Ya, Bu. urutannya? Gerakan apaan, Bu? Nanya gerakan Rio Akmal. Syahid dulu deh jawab. Syahid gerakan apa, Syahid? Mau jawab gerakan apa? Gerakan tidak refleks ya, Bu? Ya, boleh gerakan tidak refleks. Berarti Muhammad Rio gerakan refleks. Urutannya apa aja, Syahid? Urutan gerakan tidak refleks. Bentar, Bu. Oke, ditunggu ya, Nak. Contoh dari gerakan sadar. Ibu mau jawab. Ibu mau jawab. Ibu mau yang jawab itu gerakan sadar. Siapa ya? Gerakan refleks dia, Bu, saya, Bu. Ya, ayo. Saya gerakan refleks ya, Bu. Konektor. Otak atau tulang belakang. Apa yang pertama apa? Rangsang. Betul. Reseptor. Iya. Neuron sensorik. Terus? Konektor. Lalu? Neuron motorik.
efekto. Pintar. Good job, Syahid. Muhammad Rio Akmal, udah nemu belum nih? Ayo, cepetan. Contoh dari gerakan sadar. Siapa yang belum jawab ya? Oh, Najwa. Ibu mau dengar suara Najwa Aulia Apriliani. Najwa jawab. Ya, contoh dari gerakan secara sadar. Berjalan, bekerja, berlari, menulis. Iya, pinter. Ayo, Ibu masih nunggu jawaban dari Akmal. Akmal, udah belum Akmal? Akmal, Ini bukan, Bu. tidur ya? Ayo, jawab, Nak. Bu, ini bukan. Dari reseptor mata terus ke sistem saraf otak. Terus? Terus ke motorik atau efektor ke kaki. Iya, good job. Contohnya tadi Ibu mau, udah ya contohnya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kesimpulannya, Ibu mau Anggun, coba bantu Ibu kesimpulan pembelajaran hari ini yang kamu tahu aja. Anggun, ada Anggun? Anggun ada? Anggun? Anggun keluar ya sepertinya ya. Oke, kesimpulan hari ini coba Ibu minta tolong Dava. Dava Pradana, ada Dava? Dava? Ada, Bu. Ya, kesimpulannya Nak, coba Nak sedikit dari kamu. Ayo, kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi ya kesimpulan pembelajaran di hari ini tuh kita belajar tentang syaraf-syaraf, terus bagian-bagian syaraf, fungsi-fungsi syaraf. Dah. Oke. Terima kasih, Dava. Oke. Sama-sama, Bu. Kesimpulan hari ini kita mempelajari mengenai bagaimana kita bisa berjalan, bagaimana secara biologi atau secara struktur tubuh kita mengendalikan atau kita dikendalikan oleh lingkungan. Itu dipengaruhi oleh adanya sel saraf, adanya yang namanya rangsangan, adanya yang namanya sistem saraf pusat atau otak, dan adanya sumsum tulang belakang. Dan akhirnya organ kita yang akan melakukan gerakan atau terjadinya pergerakan baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Itu semua dipengaruhi oleh adanya sistem saraf. Nah, pada kesimpulan hari ini, apapun gerakan yang kalian lakukan, itu adalah kuasa kalian dari sistem koordinasi pusat. Jadi, perhatikan setiap perilaku, setiap kegiatan yang kalian lakukan, itu akan memberikan efek kepada tubuh kalian sendiri. Gitu. Jadi, tetap jaga sikap,
Tuh. Tetap jadi anak yang baik dan memiliki sopan santun yang baik. Karena apa? Itu juga dipengaruhi oleh sistem saraf pusat. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita melakukan gerakan-gerakan secara sadar dan secara tidak sadar, itu semua dikendalikan oleh diri kita masing-masing. Jadi, mungkin segitu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu mau tadi ada yang belum diabsen. Daripada nanti kalian nggak hadir. Yang belum diabsen. Siapa namanya, Nak? Saya Fadlan Sidik, Bu. Siapa? Fadlan Sidik. Tadi saya juga belum di absen, Bu. Saya Tusen juga, Bu. Ya. Saya juga, Bu. Artika. Riki Satrio, Bu. Saya Tusen, Bu. Oke, Ibu absen dari atas deh, yang tadi belum. Ahmad Maula Yusuf ada? Maula Yusuf tidak ada ya. Fadli Syakil. Fadli Syakil nggak ada? Faris ada, Faris? Ada, Bu. Faris ada, oke. Lalu Kartika? Ada, Bu. Ada. Kori ada, Kori? Karidah ada, Karidah? Hadir, Bu. Oh, ada. Kori? Masih belum ada ya. Kurnia Ali? Hadir, Bu. Kurnia Ali hadir. Muhammad Raka? Muhammad Raka ada? Tidak ada ya. Muhammad Raffi Budi? Raffi Budi? Tidak ada. Muhammad Tegar? Tegar juga tidak ada. Riki Satrio ada? Hadir, Bu, hadir. Hadir. Oke. Rizka? Lubna? Rizka nggak ada ya? Syahid Hussein ada ya? Hadir, Bu, hadir. Siti ada, Siti? Siti tidak ada. Tia ada, Tia? Hadir, Bu. Oh, Tia ada. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Yang benar datangnya hanya dari Allah. Ibu hanya menyampaikan apa yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga kita semua selalu dapat lindungan dari Allah. Sehat selalu. Dan jangan lupa dibaca bukunya. Dibaca pembelajarannya. Dibaca lagi tadi yang Ibu sampaikan. Oke? Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita berdoa dulu. Riki Satrio coba pimpin doa setelah belajar, ayo. Baru kita boleh live. Pimpin doa, Riki. Baru, Bu. Ada pesawat lewat, Bu. Pesawat lewat ya. Iya. Sudah. Sebelum mengakhiri pembelajaran biologi pada hari ini, sebaiknya kita berbaca doa. Baca doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, Bu. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya.